Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini, mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus akan dibahas mengenai beberapa hal. Yang pertama yaitu berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus, dalam hal ini yaitu pengertiannya seperti apa, kemudian prevalensi ABK, kemudian faktor penyebab anak berkebutuhan khusus, kemudian asesmen, klasifikasi anak berkebutuhan khusus, serta model layanan anak berkebutuhan khusus. Meskipun untuk penjelasan lebih detail untuk model layanan ABK ini bisa dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang anak berkebutuhan khusus. Jadi ABK ini diistilahkan dengan exceptional children atau children with special needs, artinya anak-anak dengan kebutuhan yang khusus gitu ya, kebutuhan yang spesial. Artinya memang ABK ini berbeda dari anak-anak lainnya secara umum. ABK ini memiliki kekhususan tertentu. Jadi ada beberapa hal mengenai ABK. Yang pertama yaitu disability atau disabilitas, adanya ketidakmampuan atau keterbatasan. Artinya karena memang ABK ini berbeda dengan anak normal pada umumnya, ada hal ketidakmampuan atau keterbatasan baik dari segi fisik maupun dari segi psikologis. Kemudian yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan tumbuh kembang yang abnormal. Artinya ada kekurangan atau kelainan atau penundaan. Jadi di sini ada perkembangan maupun pertumbuhan ya konteksnya yang menyimpang. Nah, untuk pertumbuhan dan perkembangan yang normal ini sudah kita bahas di mata kuliah sebelumnya yaitu psikologi perkembangan, sehingga Anda bisa mengidentifikasi apakah perkembangan tersebut normal ataukah ada perkembangan yang menyimpang. Kemudian selanjutnya yaitu dalam konteks biologis, psikologis, dan sosiokultural. Jadi di sini karena memang ABK adalah anak yang memiliki kekhususan tertentu dan berbeda dengan anak pada umumnya, sehingga di sini bisa dilihat dari segi disabilitas, kemudian tumbuh kembang yang menyimpang, serta konteks yang tidak sama dengan anak normal atau anak pada umumnya dari segi biologis, psikologis, dan sosiokultural. Kemudian yang selanjutnya ABK seperti yang dibahas sebelumnya merupakan anak dengan kekhususan tertentu, anak yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga di sini tentu saja individu ABK itu merupakan individu penerima layanan pendidikan yang khusus. Kemudian yang selanjutnya prevalensi ABK. Jadi menurut PBB ini diperkirakan paling sedikit ada 10% anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus. Dan kalau di Indonesia ini kurang lebih ada 4,2 juta anak Indonesia yang berkebutuhan khusus di usia sekolah dan diperkirakan tiap tahunnya meningkat. Selanjutnya untuk faktor penyebab ABK, meskipun masing-masing anak berkebutuhan khusus ini faktor yang kemudian menyebabkan adanya kebutuhan khusus atau kekhususan tertentu ini tidak sama, dan ada yang belum diketahui secara pasti tentang faktor penyebabnya, tetapi paling tidak di sini ada beberapa faktor penyebab dari anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, faktor penyebab prakelahiran. Jadi anak berkebutuhan khusus ini disebabkan karena faktor lahir, misalnya gangguan genetika. Artinya di sini adanya kelainan kromosom. Kemudian ada infeksi saat kehamilan. Kemudian usia ibu hamil. Jadi di sini tentu perlu memperhatikan usia ideal ibu hamil pada usia berapa. Kemudian adanya keracunan saat kehamilan. Yang selanjutnya proses kelahiran.
Jadi di sini proses kelahiran yang dapat menyebabkan anak berkebutuhan khusus, misalnya lamanya saat proses kelahiran, kemudian lahir prematur, kekurangan oksigen. Namun demikian, kita tidak menyebutkan bahwasanya anak yang lahir prematur itu nantinya pasti akan anak berkebutuhan khusus atau memiliki kekhususan tertentu gitu ya. Tetapi di sini faktor penyebab ya salah satunya adalah prematur. Meskipun tidak bisa dibalik gitu ya, artinya tidak semua anak yang lahir prematur itu kemudian nanti pastinya akan memiliki kekhususan tertentu atau menjadi anak berkebutuhan khusus. Kemudian setelah kelahiran, ini misalnya adanya infeksi bakteri atau kekurangan zat makanan, jadi gizi yang kurang gitu ya, atau adanya kecelakaan ataupun keracunan. Kemudian yang selanjutnya asesmen dini atau deteksi dini anak berkebutuhan khusus. Ini bisa dilihat dari tugas perkembangannya apakah sudah sesuai. Jika ada tugas perkembangan yang tidak sesuai, ini nanti bisa dideteksi gitu, apakah anak atau individu ini mengalami keberkhususan gitu ya, ataukah ada kekhususan karena tugas perkembangan yang ada permasalahan di tugas perkembangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu deteksi dini anak berkebutuhan khusus. Ini sangat penting agar penanganan yang dilakukan ini dapat ditangani sesegera mungkin. Kemudian deteksi dini penyimpangan pertumbuhan, yaitu untuk mengetahui atau menemukan kira-kira bagaimana kondisi atau status gizi, apakah gizinya sudah baik ataukah kurang gizi ataukah malah gizi buruk pada anak, sehingga bisa ditangani secara tepat. Kemudian yang selanjutnya yaitu deteksi dini penyimpangan perkembangan, yaitu untuk mengetahui gangguan perkembangan anak, misalnya apakah ada gangguan di dalam perkembangan, contoh keterlambatan berbicara, berjalan. Jadi di mata kuliah sebelumnya sudah dipelajari kira-kira pada usia berapa idealnya anak bisa berbicara, bisa berjalan, dan batas keterlambatannya gitu ya. Artinya ada anak yang bisa berjalan tapi terlambat gitu ya. Kemudian gangguan daya lihat dan gangguan daya dengar. Yang selanjutnya yaitu deteksi dini penyimpangan mental emosional. Jadi di sini untuk mengetahui adanya masalah mental emosional, kemudian autisme dan gangguan pemusatan perhatian serta hiperaktivitas atau yang dikenal dengan ADHD. Kemudian yang selanjutnya ini bisa dilakukan ya untuk asesmen deteksi dini anak berkebutuhan khusus. Ini bisa dilakukan langkah-langkah yang pertama, apakah anak tidak bisa belajar? Nah, kalau jawabannya iya gitu ya, yang selanjutnya ya atau tidak. Kalau misalnya apakah ada gangguan sensoris yang dialami? Jika ya, nanti ini berkaitan dengan bisa jadi anak tersebut memiliki kelainan fisik gitu ya. Ini ada contohnya yang sebelah atas sendiri. Bagaimana dengan tidak? Jika tidak, ini ada pertanyaan lanjutan. Bagaimana dengan potensi intelektual yang dimiliki? Jika ada permasalahan, jawabannya tidak memiliki potensi intelektual gitu. Artinya ada masalah, berarti ini berkaitan dengan retardasi mental, artinya berkaitan dengan intelektualnya seperti apa. Kemudian apabila ya dia memiliki potensi intelektual gitu ya, tidak ada masalah, artinya jadi ada pertanyaan lanjutan, apakah anak mengalami gangguan emosional yang berat? Nah, ini berkaitan dengan emosionalnya anak. Jika ya, berarti anak atau individu tersebut memiliki kelainan perilaku. Nah, jika tidak, kalau misalnya berkaitan dengan belajar, nah bisa dikategorikan anak tersebut memiliki kesulitan belajar gitu ya. Jadi ini salah satu contoh untuk melakukan asesmen atau deteksi dini adanya anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang selanjutnya untuk klasifikasi ABK. Jadi tadi setelah dijelaskan apa itu anak berkebutuhan khusus, ya tidak lain adalah anak yang memiliki kekhususan tertentu dan memiliki keberkhususan
dan memiliki kebutuhan khusus, sehingga di sini perlu tahu apa saja yang dikategorikan anak berkebutuhan khusus tersebut. Yang pertama yaitu gangguan belajar dan hambatan intelektual. Jadi di sini contohnya ada tunagrahita, kemudian kesulitan belajar, misalnya slow learner, kemudian juga ada kesulitan belajar spesifik seperti disgrafia, diskalkulia, disleksia. Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. CB. Nah, di sini saya singkat ya. CB itu adalah cerdas istimewa, berbakat istimewa. Kemudian yang selanjutnya yaitu gangguan perilaku. Nah, ini ada ADHD atau Attention Deficit and Hyperactivity Disorder atau ADD tanpa disertai hiperaktivitasnya. Kemudian ada tunalaras dan indigo. Kemudian yang selanjutnya adalah gangguan fisik, yaitu tunarungu, tunawicara, tunadaksa, cerebral palsy ataupun tunaganda. Jadi dari klasifikasi anak berkebutuhan khusus ini dapat digambarkan bahwasanya yang merupakan anak berkebutuhan khusus itu bukan hanya anak yang memiliki kekurangan semata, tetapi ada anak-anak yang bahkan memiliki kelebihan tetapi ada keberkhususan tertentu, misalnya di perilakunya gitu ya. Misalnya indigo, ADHD, dia tidak ada masalah dengan misalnya hambatan intelektual, tetapi ada masalah lainnya yaitu di gangguan perilakunya. Maka tentu perlu diperhatikan pelayanan yang secara khusus pula karena memiliki kekhususan yang berbeda-beda. Jadi tentu perlu diperhatikan kekhususannya apa dan bisa dilakukan atau diberikan pelayanan yang seperti apa. Nah, untuk selanjutnya, untuk bentuk layanan anak yang memerlukan pelayanan khusus, ini bisa di sekolah reguler penuh ataupun nanti ada beberapa hal ya, artinya ada sekolah khusus ataukah bergabung dengan sekolah dengan anak normal atau anak pada umumnya. Kemudian di sini untuk SLB atau sekolah luar biasa, ini ada SLBA untuk sekolah luar biasa untuk tunanetra, kemudian untuk tunarungu di SLBB, untuk tunagrahita atau yang memiliki hambatan intelektual ini di SLBC, kemudian ada tunadaksa di SLBD dan SLBE untuk tunalaras. Kemudian selanjutnya menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan SDLB itu ya, ada beberapa tahun dalam menempuhnya, dan pasal 6 PP nomor 72 tahun 1991 ini dimungkinkan untuk penyelenggaraan SLB pada tingkatan anak usia dini, artinya pada tingkatan taman kanak-kanak ya, atau bisa disingkat dengan TKLB. Nah, kemudian berkaitan dengan model pelayanan ini yang sempat tadi disampaikan, inklusi artinya ada model layanan untuk ABK atau anak berkebutuhan khusus yang sekolahnya secara khusus, yaitu di SLB misalnya, atau ada yang bergabung dengan anak pada umumnya. Nah, ini yang kemudian bisa nanti dikaji lebih lanjut mengenai inklusi ya, artinya inklusi ini berpandangan bahwasanya education for all, artinya pendidikan itu untuk semua. Jadi inklusi anak berkebutuhan khusus ini terintegrasi dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial, serta visi misi sekolah bersama dengan anak-anak biasa atau normal lainnya. Namun demikian tentu saja memiliki keterbatasan dan kelebihannya masing-masing gitu ya. Artinya anak yang berkebutuhan khusus yang mendapatkan perhatian dan kesempatan berkembang selama usia dini akan memungkinkan anak sehat dan produktif saat dewasa. Jika misalnya anak yang berkebutuhan khusus ini kemudian belajarnya terintegrasi dengan anak-anak pada umumnya. Namun dalam hal ini ada kemungkinan yang misalnya bisa jadi ada olokan-olokan atau bully gitu ya dari teman-teman yang lainnya, tetapi mungkin hal tersebut bisa diminimalisir sehingga ketika ada
layanan inklusi untuk anak usia dini ini bisa harapannya yaitu kelak berpotensi bisa meminimalisir hambatan-hambatan pendidikan gitu ya. Kemudian yang lainnya juga anak-anak normal pada umumnya juga bisa belajar menerima perbedaan individual. Artinya ada anak yang dilahirkan dalam keadaan normal pada umumnya dan ada pula anak yang berkebutuhan khusus, sehingga di situ bisa saling belajar antara anak berkebutuhan khusus dengan anak yang pada umumnya gitu ya. Artinya pendidikannya atau pemberian layanannya ini memang terintegrasi. Itulah inklusi anak usia dini. Nah, itu berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus ya. Dalam hal ini jika kita lebih mengkaji lebih lanjut anak berkebutuhan khusus yang khusus untuk anak, terutama anak usia dini. Demikian untuk selanjutnya, homeschooling ini juga bisa diberikan ya. Kalau tadi terintegrasi dengan di sekolah umum atau dengan anak pada umumnya, atau bisa dilakukan atau diberikan homeschooling, artinya model pendidikan yang bisa diberikan di dalam keluarga di rumah gitu ya, seperti apa. Demikian untuk penjelasan mengenai anak berkebutuhan khusus di pertemuan kedua dari pengertian, kemudian ada klasifikasi, asesmen, prevalensi, kemudian sampai model layanannya, baik itu inklusi, sekolah khusus maupun homeschooling. Meskipun lebih lanjut nanti kita bisa bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat apa yang tadi disampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.